tidak berakhlak berarti dia berani tipu-tipu. Loh, itu orang punya standar ilmu. Oh, kalau gitu orang yang paling utama berarti yang kedudukannya tinggi, gelarnya tinggi. Ayo kita uji sekarang. Ferdi Sambo itu bintang berapa? Dengar-dengar 2. Kira-kira itu pangkat rendah atau tinggi? Tinggi, Pak. Tapi kemudian ketika kita melihat perkembangan hari ini, berakhlak gak kira-kira ketika menghabisi nyawa manusia? Gak berakhlak kan? Nah, jadi jangan silau. Batasan-batasan yang dibikin manusia itu sesungguhnya tidak ada jaminan benar. Tapi sekarang kita buktikan ucapan Nabi, semulia-mulia mukmin, setinggi-tinggi derajat orang mukmin adalah siapa yang paling bagus takwa, bagus akhlaknya. Berarti untuk menjadi mukmin yang paling tinggi tidak perlu menunggu kaya, Pak. Tidak harus menjadi orang kaya, tidak harus menjadi orang bertitel tinggi, tidak harus menjadi penguasa. Bukankah Bilal bin Rabah, budak belian yang dimerdekakan Abu Bakar As-Siddiq setelah dia diperbudak oleh Abu Jahal, itu orang yang mohon maaf bukan dari kalangan bangsawan, kulit hitam, rambut keriting, budak. Tapi Bilal bin Rabah masih hidup di dunia. Para sahabat merasa iri. Kenapa? Telumpahnya sudah keliling di surga. Bilal. Sehingga parameter yang diberikan Islam ini, Pak, sangat-sangat adil. Rasulullah itu egaliter. Iya, enggak beda-bedain kaya miskin, enggak. Siapapun Anda bisa menjadi terbaik sepanjang akhlakmu terpuji. Ini yang kita rebut hari ini, Pak. Menjadi pribadi muslim mukmin yang berakhlak. Hilang akhlak negeri ini sebagian, Pak. Kan bingung sekarang siapa yang mau kita teladani di negeri ini. Kita pikir kalau udah namanya jenderal itu kan arif bijaksana itu, main dor saja ternyata. Coba miris kita. Makanya yuk kacamata kita beningkan dulu. Cara membandingkannya dengan kajian tentunya. Ini kalau kita bicara tentang siapa mukmin yang paling afdal. Ternyata saya Bapak Ibu walaupun bukan orang kaya, bukan orang pandai, bukan orang berkuasa, tapi ada peluang menjadi orang terbaik sepanjang bisa menjaga akhlak. Kemudian kelanjutan hadis. Wa akyasuhum aktsaru lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal akyas. Akyas itu juga isim tafdhil, Pak. Artinya paling cerdas. Siapa orang yang paling cerdas itu? Saya kira kalau saya atau Bapak Ibu mendengar kata-kata cerdas itu larinya kepada pendidikan. Bisa meraih gelar kesarjanaan dari S1, S2, S3 bahkan profesor kan itu ya. Itu cerdas. Apa itu orang cerdas itu? Saya katakan di awal banyak orang yang mampu meraih gelar-gelar pendidikan tetapi ternyata prakteknya dia tidak cerdas. Bahkan skenario yang dibikin seperti sekarang ini kan orang-orang pinter itu, Pak. Jenderal berpendidikan, dokter berpendidikan. Mereka orang berpendidikan tapi kebongkar juga, berarti nggak cerdas. Lah kalau ingin tanya siapa yang cerdas, tanya Rasulullah. Konsepnya apa? Kata Nabi gini, al-akyas aktsaru lil mauti dzikran. Tuh, cerdas itu. Orang yang cerdas itu ternyata menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih banyak mengingat kematian. Tuh, jauh kan? Oh, cerdas kok ingat mati itu gimana jeluntrungnya? Masa orang nggak sekolah kok bisa cerdas? Ya perlu dipahami secara hadis ini kan. Apakah pemahaman hadis ini kemudian setiap kita sudah
masuk aja di masjid, jangan keluar-keluar, ingat mati, terus apa begitu? Gak usahlah kita bekerja masuk kamar ibadah aja, ingat mati, apa begitu? Enggak itu, Pak. Saya baca syarah hadis ini, makna aktsaru lil mauti dzikran, yaitu banyak mengingat kematian itu artinya orang yang beraktivitas seperti kita ini, menjadi pedagang, menjadi pegawai, menjadi polisi, menjadi pejabat, apa saja. Tapi setiap apa yang dilakukan selalu dikaitkan dengan akibat setelah mati. Itu namanya aktsaru lil mauti dzikran, orang yang banyak mengingat kematian. Contohnya gini deh. Misalnya ada seorang pedagang. Sebetulnya pedagang itu kalau ingin tipu-tipu bisa, Pak. Dia masuk di kos usahanya itu, di warungnya, dia campur antara kualitas yang baik dengan yang buruk. Mana ada yang tahu pembeli? Biar nanti dapat laba, dia goyang itu timbangan gimana caranya diakal-akal. Pembeli nggak ngerti itu. Ya. Dia palsukan, bisa saja. Tapi kalau kemudian ketika dia mau melakukan itu, dia ingat, oh iya, walaupun saya luput lolos dari pembeli, tapi nggak akan pernah luput dari pandangan Allah. Maka dia urungkan niat jahatnya itu. Itu namanya aktsaru lil mauti dzikron. Jadi pedagang jujur, dia ingat mati dia. Lah kalau semua orang itu semua aktivitasnya dikaitkan dengan kematian, nggak ada, Pak, kegaduhan dalam kehidupan kita ini. Nggak ada orang tipu-tipu, nggak ada koruptor, nggak ada pembunuh. Kenapa? Semua yang dikerjakan selalu diseingatkan, dikaitkan dengan kematian. Kalau sekarang saya bisa mendapatkan keuntungan dari tipu-tipu ini, nanti di hadapan Allah akan diverbal juga. Sehingga dia mengurungkan niatnya itu. Ini namanya al-aqyas, orang yang cerdas. Sekarang kita sering ketipu, Pak. Ada orang belajar kemana-mana sampai ke luar negeri, cerdas kan? Pulang ke negeri ini, kemudian mengatur siasah, membodohi orang-orang yang bodoh. Nah, itu nggak cerdas itu. Itulah akibat kalau pelajaran agama mulai dianaktirikan, kan itu. Akhirnya saya perlu ingatkan lah, bapak-bapak, hati-hati loh. Ini udah negara, udah dunia tua ini, Pak. Udah negeri ini udah hati-hati ini. Dari semua sistem udah mulai rentan. Pelajaran agama di sebelah negeri cuma 2 jam plus budi pekerti. Udah gitu pelajarannya ba'da zuhur. Gimana anak mau benar? Ini mohon maaf yang guru-guru nih ya. Karena saya juga di situ, istri saya juga guru, saya sering diskusi itu. Saya juga guru dulu, gitu. Sementara pelajaran yang lain itu lebih 2 jam. Kemudian ciri yang kedua, siapa orang yang cerdas itu? Yang kedua, setelah dia selalu banyak ingat kematian, orang cerdas adalah wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal terbaik. Bekal terbaik setelah dia mati. Nah, waktu menyiapkan bekal itu nggak lama ternyata, Pak. Jangan disangka lama loh, Pak, menyiapkan bekal itu. Kalau Allah berikan kita kesempatan hidup 70 tahun, sekarang silahkan dihitung. Masa kecil amal kita belum dihitung. Remaja, mohon maaf, mungkin kita brengsek. Mulai sadar umur 40 tahun. Lah, tinggal berapa waktu kita berbekal itu? Sedikit sekali. Sementara kalau ingat di dalam Quran surah Ar-Rahman itu, yang namanya akhirat itu abadi, nggak bisa disetel ulang. Apa nggak merinding kita, Pak? Makanya kalau ada orang disampaikan hadis ini kok tidak termotivasi, dia menunda-nunda sholat, dia abaikan persoalan yang sunnah, waduh, Pak, kapan mau berbekal? Demi Allah saya katakan, Pak,
Kalau kita yakin hadis ini, kita akan kecewa meninggalkan sekali saja sholat malam. Walaupun nggak wajib. Benar Pak. Dia akan kehilangan. Kenapa? Kalau sudah sakit-sakitan, nggak ada lagi bisa sholat malam Pak. Yuk kita betul-betul perbagus amal kita. Orang yang sukses itu adalah orang yang, saya ulangi, ahsanuhum lahu isti'dadan, orang yang paling bagus menyiapkan amal perbekalan. Beruntung loh kita ini Pak, punya kawan orang-orang soleh. Coba kalau salah teman gitu Pak, ya Allah, mendapatkan teman soleh ini adalah bekal yang terbaik. Maka kalau udah ketemu orang-orang soleh gini, jangan sampai kita tinggalkan atau meninggalkan mereka, jangan. Sulit nyari teman yang soleh itu Pak. Ketika hati sudah mu'allakun bil masjid, sudah tergantung di masjid, jangan sekali-kali jauh dari masjid Pak. Ini kita hati-hati nih. Terus kita pupuk, menyiapkan bekal. Sampai kemudian orang yang yakin bekal terbaik dimulai dari cara berwudu. Dia teliti. Jangan sampai ketika wudu dia hanya menggosok telapak tangan tanpa menyela-nyelai di antara jari-jari. Kan ada sebagian yang wudu begitu air keluar kan cuma digosok-gosok gini. Ininya nggak kebasah, ininya nggak basah. Itu namanya nggak sungguh-sungguh. Maka pastikan ketika wudu betul-betul dicuci telapak dan punggung tangan. Begitu pula ketika menghisap dan berkumur-kumur, pastikan air itu masuk ke dalam hidung dan masuk ke dalam mulut, kemudian yang di hidung dikeluarkan, yang di mulut setelah dikocok-kocok itu disemburkan. Itu namanya sungguh-sungguh. Ketika membasuh wajah, ya betul-betul wajah, yaitu batas tumbuhnya rambut. Jangan hanya pipi. Ketika membasuh tangan, wamsahu biaidikum, ya ilal marafiq, hingga di atas siku. Sebab sering kita jumpai, kalau ada peziarah yang mampir di Masjid Agung Kalianda itu, saya lihat, ada karena bajunya sempit, dia basuh antara ujung jari sampai pertengahan lengan. Ini ceroboh Pak. Bagaimana sholatnya sah, wong dia membasuh tidak sampai di atas siku. Ada lagi ketika mengusap kepala, wamsahu biru'usikum, dia, masih ada waktu tak? 15 menit. Dia hanya mengambil air menepukkannya, kemudian ngambil memutarkannya. Padahal perintahnya wamsahu biru'usikum itu afan, ambil air, buang asarnya yang tinggal ini, usapkan kepala sampai belakang, balik ke depan, puter, telunjuk masuk kuping, ibu jari mutar. Wah, mohon maaf ini berantakan rambutnya Pak. Ya, ya. Ketika membasuh kaki itu yang benar kaki kanan yang gosok pakai tangan, kaki kiri yang gosok juga pakai tangan. Sebab ada orang berwudu, giliran membasuh kaki, tangan megang pegangan di atas itu, kaki kanan dicuci pakai kaki kiri. Kira-kira benar nggak itu? Tapi banyak. Ini namanya tidak lahu isti'dadan, nggak sungguh-sungguh dari wudu saja. Oh, apa nggak main-main? Jumatan, sudah tahu hari Jumat. Lah kok jam 11:30 baru berangkat ke masjid? Bukan nggak boleh, boleh. Ini hari raya loh. Kenapa tidak jam 11 kita sudah standby di masjid? Ada sholat-sholat mutlak yang kita kerjakan. Sholat-sholat nazar namanya. Sampai kemudian khotib menjelang naik mimbar. Sebanyak-banyaknya. Ini jam 11:30 kok masih di pasar. Bahkan ini bukan ghibah ya, karena saya itu kan orang lapangan lah. Kalau pas tugas di daerah Panjang itu Pak, yang masjidnya di pasar itu, saya udah separuh khutbah, masih ada yang baru datang. Ngapain sampean? Malaikat sudah nggak nulis, nggak dapat tempat duduk, berdiri di depan toilet Pak. Ya Allah, ya memang saya ini belum soleh, baru mau menjadi orang soleh, mencita jadi orang soleh. Tapi ngelihat gitu kan melas Pak. Seminggu sekali hari raya. Hati-hati Pak, Jumat itu Pak. Dia yakin mau mati tapi beramalnya main.
Kalau orang yang istiqdadan itu, asar istiqdadan itu datang awal waktu, dia sibukkan hidupnya dengan ibadah. Sholat. Kalau nggak sholat, menjonggawah wagi. Duduk saja. Wirid, zikir. Ini kesempatan. Saya khusnudon, yang sudah ngaji ini mesti sudah sholat malam semua. Insya Allah ya. Kalau yang belum Pak, demi Allah saya serukan, saya ajakkan. Betul, tidak ada sholat sunnah yang bisa menandingi qiyamul lail. Anda ingin ditakuti lawan, qiyamul lail. Anda ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia, kedudukan terhormat, qiyamul lail. Itu janjinya. Tapi begitu sulit kita memaksimalkan diri. Tapi kalau begadang Pak, main gaple jam 2 diembat. Naudzubillah lo kalau di sini ada. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Ini nggak istiqdadan, nggak sungguh. Bener ini Pak. Nggak lama, yakinlah nggak lama lah hidup ini. Ngeri Pak kalau baca hadis ini. Saya baca di dalam syarah Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi ya, masya Allah. Takut, ngerenung takut. Ya Allah, singkat. Makanya ketika membaca hadis ini nggak ada rasa nyerah, itu nggak ada. Lelah itu dilawan. Tapi belum tentu besok ada kesempatan. Itulah kata Nabi, ulaika al-aqyas, mereka itulah orang-orang yang sukses. Sehingga ukuran suksesnya ala Rasulullah ternyata tidak sama dengan ukuran manusia. Kita tentunya lebih memilih apa yang disampaikan Rasulullah, karena tidak mungkin Nabi akan menyengsarakan kita. Apa yang Nabi ucapkan tentu semua dalam bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tak satu bait kalimat pun yang keluar dari lisan yang mulia Rasulullah kecuali bersama itu dibimbing oleh wahyu. Monggo dimaksimalkan. Apa yang sudah kita lakukan, kita pertahankan. Nah, inilah baru kemudian kalau kita sedikit kaitkan dengan memaknai pergantian tahun hijrah Pak. Hijrah itu sedikit ini kita berikan apa katakanlah closingnya ini. Apa yang bisa kita petik? Ada pesan penting sebetulnya dalam hijrah ini, yang kemudian membuat Rasulullah mampu merubah tatanan kehidupan umat manusia dari sebelumnya biadab menjadi beradab, dari manusia masyarakat uraan menjadi tertata. Mari kita ambil Pak hikmah hijrah ini, pergantian tahun ini. Pertama, hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tujuannya untuk membentuk umat Islam atau ummatan wasaton, atau orang sekarang bilang umat madani, dengan menggunakan 3 metode. Satu, dengan cara iqamatus sya'aril Islam. Nabi menggunakan metode pertama-tama menegakkan syiar Islam. Umat ini akan jaya kalau kita menegakkan syiar Islam. Apa actionnya Nabi dalam rangka iqamatus sya'aril Islam? Ternyata Nabi tidak membangun perumahan, perkantoran, tapi ketika Nabi pada tanggal 20 September 622 Miladiah atau tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama hijrah masuk tiba di Kuba, Nabi mendirikan masjid, namanya Masjid Kuba, bukan perumahan. Baru kemudian 5 hari sesudahnya, hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah atau tanggal 24 September 622 Miladiah, Nabi baru masuk Yasrib, kemudian mendirikan Masjid Nabawi. Kejayaan umat ini setarnya dari masjid ke masjid. Maka kalau masjid kita menjadi syiar, insya Allah Pak akan kembali kemuliaan umat Islam. Tapi kalau masjid kita tidak dijadikan sentral syiar, sulit kita berangkatnya.
Ini kita harus ambil Pak pelajaran hijrah pergantian tahun itu. Dari masjid ke masjid, memakmurkan masjid. Bahkan fungsi masjid harus diupayakan. Kalau tidak sama persis, minimal separuh. Di zaman Nabi fungsi masjid ada 9 fungsi. Sekarang masjid-masjid kita mulai dimandulkan. Taunya masjid hanya untuk sholat, habis sholat digembok. Kan gitu. Padahal nggak itu Pak, masjid itu kalau di zaman Nabi bukan untuk sholat saja, untuk bermusyawarah ya di masjid, ngerawat orang sakit ya di masjid, menerima tamu undangan orang penting di masjid, menikahkan umat ya di masjid, bahkan melihat latihan perang di masjid, menyiapkan generasi itu. Nah kalaupun nggak kita ambil semua, yuk kita ambil paling nggak separuhnya. Masjid jangan hanya untuk sholat, tetapi lebih dari itu. Ini termasuk kajian ini bagus. Bahkan nanti harus ada gerakan dari masjid. Kalau kami mohon izin ya Ustadz, di Kalianda itu mencoba memantaskan masjid kami. Tidak boleh ada orang ke masjid disakiti. Nggak boleh ada anak-anak menangis karena dibentak pengurus. Nggak boleh ada orang miskin di sekitar masjid. Semua menjadi tanggung jawab takmir masjid Pak Sarah. Itu di Kalianda. Makanya setiap hari Kamis orang-orang yang rezekinya lebih itu sudah gantungin beras di pagernya masing-masing. Nanti jamaah ibu-ibu ngambilin, hari Jumat jam 6 sudah diambil fakir miskin ke masjid. Setiap hari Jumat. Selesai sholat Jumat kira-kira 600 lebih jamaahnya, udah disiapkan nasi kotak, 600 nasi kotak tiap Jumat Pak. Kok bisa? Saya juga heran. Ini karena Allah sudah menggerakkan. Anak-anak muda dulu ada yang celananya sobek-sobek, jangan dimusuhi. Kita siapkan wifi di masjid. Mereka kelekaran di teras-teras itu. Sampai mereka pengen ngopi, kita siapkan kopi, kita siapkan roti. Kita sholat, mereka main game, biarin saja. Lama-lama bosen Pak ikut sholat sekarang. Memang begitulah kita siar masjid Pak. Malam ini pun kajian, malam ini kajian Ustaz, tempat kami Ustaz. Kalau masjidnya jauh Pak, nggak segininya. Masjid kami itu jelek, nggak ada apa-apanya. Ini kan masjid megah ini, mewah. Kami nggak punya tiang-tiang semegah ini. Yang kami kuatkan ruhiyahnya, jiwanya. Ini ya bukan pamer ya, tapi saya yang mengatakan, yuk bareng-bareng Pak. Kalau kalian kami gerakkan, Natar Bapak gerakkan, di tempat yang kita gerakkan, insya Allah Pak, kita pergantian tahun ada hikmahnya. Iqamatus sya'ril Islam. Yang kedua, pesan hijrah adalah muakhah Islamiyah. Kunci kemenangan Islam itu ada ukhuwah umat Islam. Bagaimana Nabi merakitnya? Orang Arab dari Mekah kaum Muhajirin disatukan dengan orang penduduk Madinah kaum Ansor. Mereka backgroundnya berbeda. Orang Mekah itu backgroundnya pedagang, orang Madinah itu petani. Nabi tahu kemenangan Islam ada dalam ukhuwah plus ekonomi Pak. Maka mereka dinikahkan, dikawinkan. Beda kultur, beda latar belakang, tapi begitu solidnya penduduk Muhajirin dan Ansor. Menanglah Islam ketika itu. Sekarang kita kehilangan yang ini Pak. Hanya beda-beda dikit, udah berselisih kita ini. Makanya saya Masya Allah kesini ini bersyukur Pak. Saya lihat jamaahnya ini dari berbagai penjuru kan. Mudahlah hal-hal yang sifatnya tidak prinsip itu nggak usah dijadikan perselisihan lah. Kalau masalah bacaan bismillah jahar atau tidak jahar itu terlambat kalau kita ungkit-ungkit lagi. Itu kita nanti akan kalah. Udahlah. Yang pokok-pokoknya harus kita tegakkan. Ukhuwah itu. Dan kekuatan ekonomi Pak. Coba sekarang Bapak lihat dari ujung ke ujung. Siapa yang masih ekonomi? Kami dari Kalianda sampai tempat ini tak terhitung lagi jumlahnya Alfamaret kalau lewat jalan bypass. Karena lewat jalan tol saja nggak ketemu. Orang Islam berapa tempat ekonominya? Kita masih gajul-gajulan kan? Nah ini juga harus menjadi PR gitu. Makanya di masjid kami juga kami mulai adakan apa itu Dinda? Yang usaha anak-anak muda? Badan usaha milik masjid. Jadi anak-anak muda itu Pak kita himpun punya ahli jualan apa, kita berikan tempat di situ. Obat-obatan atau apa kita siapkan. Masjid begitu nggak apa-apa. Daripada kita beli yang nggak jelas kan gitu. Nah yang terakhir pesan hijrah
dari iqamatus syaril Islam, muakhah Islamiyah, endingnya apa? I'lanud daulatil Islamiyah. Barulah kemudian Nabi mengikrarkan berdirinya negara Islam, namanya Madinatul Munawwarah. Memang kita tidak ingin mendirikan negara dalam negara, tetapi menjadikan syariat sebagai amalan umat ini menjadi tugas kita, Pak. Ini tugas kita. Sampai-sampai kemudian membuat undang-undang namanya Kitabun Nabi. Ini undang-undang pertama yang ada di muka bumi ini. Orang-orang barat belum muncul, tapi sekarang yang terjadi adalah dibalik faktanya. Kita sedang menggunakan undang-undang produk orang-orang kafir, tapi undang-undang yang punya kita sendiri yang menjaga keadilan dicampakkan. Orang hari ini teriak masalah moderasi, teriak masalah toleransi, terlambat kawan. Nabi sudah mencontohkan waktu di Medina. Jangan disangka penduduk Madinah muslim semua, Pak. Nabi datang di Madinah, Yahudi banyak, Nasrani banyak. Tapi begitu Nabi menjadi pemimpin, tak satu pun orang bisa menyakiti saudaranya. Yang penting mereka membayar namanya jizyah, pajak. Tidak boleh disakiti. Maka terlambat hari ini orang diajari moderasi dan toleransi. Yang diajari orang Islam lagi. Malu kita, Pak. Sementara kita punya torehan sejarah, yaitu ketika Nabi membangun Madinatul Munawwarah. Bapak-bapak yang saya hormati jamaah rahimakumullah, kalau mengikuti selera saya ceramah ini masih pengen 2-3 jam lagi. Tapi karena sudah masuk waktu Isya, nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa satu atau sedikitlah nilai yang bisa diambil. Kami husnudzon bahwa jamaah ini sudah cukup bagus, masjidnya cukup bagus. Kami pun juga ingin mencontoh dengan bapak-bapak. Mudah-mudahan suatu ketika bapak bisa silaturahim ke masjid kami dan bisa bertukar pengalaman. Karena kalau kita sudah sama-sama solid, Pak, insya Allah Islam akan kembali dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Abdullah, terima kasih Pak Ketua Takmir. Jikalau dalam silaturahim kami ada tutur kata, kalimat, penyampaian yang kurang santun, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah, nasru minallah wa fadlukum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Insyaallah bersama Ustaz.